Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali teman-teman. Setelah sekian lama agak sedikit vakum, mungkin kurang lebih 1 bulanan tanpa konten, ya dikarenakan ada beberapa kesibukan yang tidak mungkin untuk kami tinggalkan. Dan di konten kali ini kami akan menjawab salah satu pertanyaan dari teman kita mengenai vaksin untuk dari yang mulai menetas, mulai baru menetas sampai yang sudah dewasa. Dan harus kami katakan sejujurnya bahwa ini bahasan kami ini hanya seputaran vaksin yang biasa kami pakai saja. Untuk vaksin itu kan sebenarnya ada banyak, dan ini hanya fokus atau kami khususkan untuk vaksin yang biasa kami pakai di kandang kami, biar ya istilahnya sesuai dengan pengalaman pribadi dan apa yang kami alami saja. Jadi tidak, istilahnya nanti tidak omong kosong gitu. Oke teman-teman, vaksin ini sebetulnya ya ini menurut kami pribadi ya ini sangat penting sekali, dan menurut kami itu wajib lah untuk kandang kami, ya dikarenakan biasanya kalau kami sudah beberapa kali melakukan uji coba untuk ayam-ayam ataupun anak ayam yang tidak divaksin, itu hasilnya ya sangat mengecewakan sekali. Ya beberapa kali terutama untuk anakan itu hampir semuanya bisa dikatakan kalau yang tidak kami vaksin itu usianya tidak sampai 3 bulan itu sudah habis semuanya. Dan untuk anak ayam yang kami vaksin itu alhamdulillahnya ya bisa dikatakan peluang untuk sampai besar itu bisa dikatakan hampir 100% lah. Mungkin ya meleset itu kurang dari 95% lah. Katakanlah dari 50 ekor mungkin yang mati ya hanya 1 atau 2 ekor saja, dan itu mungkin menurut kami pribadi wajar lah daripada habis semuanya kan. Penting untuk diketahui bahwasanya itu vaksin itu bukan ya penentu bahwa nanti ayam itu tidak akan terkena wabah atau dan lain sebagainya lah, tidak mungkin mati ataupun ya dan lain sebagainya lah pokoknya intinya. Namun ya selain vaksin ya perlu diperhatikan juga kebersihan kandang ya, kemudian sanitasi kandang, kebersihan air minum, tempat air minum, tempat pakan ataupun pakannya itu juga harus kita perhatikan. Jadi jangan mentang-mentang sudah divaksin lalu istilahnya kita abai dengan kebersihan kandang, kemudian sirkulasi udara yang ada di kandang kita, pemberian vitamin dan juga lain sebagainya. Menurut kami pribadi, vaksin ini adalah salah satu dari sekian banyak cara untuk menjaga ayam-ayam rawatan kita itu senantiasa sehat dan tidak mudah terserang penyakit. Dan salah satu keuntungan daripada vaksin menurut kami pribadi itu adalah ayam yang sudah kita vaksin itu untuk pengobatannya itu menurut kami pribadi yang kami rasakan itu sangat mungkin bisa dikatakan lebih mudah daripada ayam yang tidak divaksin. Oke teman-teman, untuk vaksin yang biasa kami pakai ya untuk untuk anak-anak ayam kami ataupun ayam-ayam yang dewasa itu ada 2. Jadi vaksin tetes dan juga vaksin injeksi ataupun suntik. Untuk vaksin tetes yang kami pakai itu yang seperti ini ya teman-teman. Vaksinnya ini, yang ini vaksinnya, jelas tidak ini? Nanti ya akan kami fotokan lah supaya lebih jelas. Ya. Terus yang ini adalah pelarutnya atau aquadesnya. Jadi nanti yang ada di dalam sini ini kan ada di dalamnya itu. Ini nanti kita buka terus kemudian kita masukkan ke dalam sini. Dan untuk ini adalah vaksin NDIB yang tetes. Biasanya ini untuk kami pakai untuk anak ayam yang usianya itu biasanya untuk anak ayam yang baru menetas, tapi kami mulai vaksin itu minimal di usia lewat daripada 7 hari. Jadi lewat daripada 7 hari baru kita vaksin, dan maksimalnya itu sampai usia 2 bulanan.
Jadi untuk ayam usia, katakan saja untuk ayam usia, anak ayam usia 0,2 bulan itu kami vaksinnya pakai ini, vaksin tetes. Ya minimal vaksin NDIB lah untuk tetes untuk ayam hobi seperti yang kami miliki ini. Vaksin NDIB yang kami punyai atau yang kami miliki dan kami beli ini dosisnya untuk 500 ekor ya teman-teman. Dan menurut kami lumayan banyak lah, dan harganya pun cukup terjangkau. Ini kalau di tempat kami ini harus belinya ke kabupaten sebelah nih. Kalau di kabupaten kami atau tempat kami tidak ada, jadi ini kami beli yang dosisnya itu untuk 500 ekor ini tulisannya. Apakah hendak kebanyakan? Ya kan kalau lebih kan bisa disimpan. Untuk yang ini ya teman-teman, jadi ini kalau belum dicampur itu bisa kita simpan di kulkas yang biasalah, yang dingin itu. Terus nanti kalau sudah kita campur, nanti penyimpanannya tidak di dalam kulkas yang biasa, tapi kita simpan di dalam freezer untuk yang ini. Jadi kalaupun lebih pun tidak masalah, kita bisa pakai untuk anak ayam trip berikutnya. Dan untuk pemberian vaksin tetes ini adalah dengan cara kita teteskan ke mata dan juga ke hidung atau ke hidung. Jadi pilihannya kita teteskan ke mata ataupun ke hidung. Biasanya untuk kami pribadi itu penetesannya lebih cenderung ke hidung, dikarenakan ya lebih enak aja, rasanya lebih cepat dibandingkan ke tetes mata. Tapi kalau teman-teman merasa tetes ke mata lebih nyaman atau lebih mudah ya silahkan saja. Tapi biasanya untuk kami pribadi kami teteskan ke hidung, dan ini kami berikan untuk 1 ekor anak ayam itu 1 tetes hidung kanan, 1 tetes hidung kiri. Biasanya seperti itu untuk yang vaksin tetes ini. Yang berikutnya vaksin yang kami pakai adalah vaksin injeksi. Kami menggunakan ini kebetulan adanya itu NDAI ya. Kalau yang tadi ini kan tetes NDIB, harusnya ini juga sama NDIB juga, cuman kalau pas kebetulan kami beli ini adanya cuman ini NDAI, yang NDIB tidak ada. Dan akan lebih baik lagi kalau komplit ya teman-teman, NDAI dan IB gitu, jadi tiga macam gitu. Untuk vaksin ini cara pemberiannya itu adalah dengan injeksi ataupun disuntikkan ya teman-teman. Disuntikkan kalau kami itu di dadanya, karena menurut kami dada itu lebih merupakan tempat yang paling aman daripada kita suntikan di pahanya. Karena seperti kita ketahui kan dada ayam itu kan dilindungi oleh di luarnya daging tapi dalamnya kan tulang. Jadi kalaupun mau tembus ataupun mau lewat itu tidak mungkin, karena sudah pasti terhalang oleh oleh tulangnya. Adapun dosis untuk pemberian vaksin injeksi ini ya teman-teman. Jadi kalau kami pribadi itu biasanya adalah 0,5 mili untuk setiap 1 kg ayam. Jadi untuk ayam dengan bobot 2 kg misalkan, berarti pemberiannya itu adalah 1 mili. Nah, jadi seperti itu, dan seterusnya lah. Kalau 3 kilo berarti ya 1,5 mili ya. Jadi ya 1,5 mili, karena setiap 1 kilonya itu adalah 0,5 mili. Jadi kalau 3 kilo 1,5 mili, 4 kilo 2 mili, dan begitu seterusnya. Ini khusus untuk ayam yang agak besar ya. Jadi hitungannya itu kalau kami pribadi itu yang usianya itu di atas 2 bulan. Jadi 3 bulan ke atas itu pemberiannya ya ini kami vaksin yang injeksi ini. Vaksin ini kan isinya kan 100 mili ya teman-teman, 100 mili, 100 ml. Kalau lebih bagaimana? Kalau penyimpanan yang vaksin tetes tadi kan kalau ini belum dicampur kan bisa ditempatkan di kulkas biasa atau kulkas yang dingin biasa. Tapi kalau sudah dicampur kan bisa ditempatkan atau harus ditempatkan di dalam freezer. Kami biasanya seperti itu. Sedangkan untuk yang ini ya, yang injeksi ini penyimpanannya tetap di dalam kulkas biasa, jadi tidak boleh di dalam freezer ya. Nanti khawatirkan itu ya, karena di sini kan ada petunjuknya itu penyimpanannya. Suhunya itu antara 2 sampai 8 derajat Celcius. Jadi cukup untuk yang kulkas bagian bawah saja yang
pendingin biasa saja, jadi bukan di freezernya atau untuk yang membuat tempat kita mau buat es batunya ya. Jadi bukan di freezernya untuk yang ini, yang injeksi. Meskipun sudah bekas ataupun sisa pakai ya tetap kita simpan di situ. Sebelumnya juga kita simpan di situ. Ya, jadi seperti itu teman-teman. Kemudian selanjutnya adalah waktu yang tepat untuk mengaplikasikan vaksin ya teman-teman, baik yang tetes ataupun yang injeksi. Jadi untuk kami pribadi biasanya itu kalau pagi ya pagi sekali, kalaupun sore ya sore sekali, ataupun mungkin malam hari. Ya, dikarenakan untuk vaksin ini tidak boleh dibiarkan terlalu lama di dalam luar ruangan ya. Maksudnya di dalam di luar ruangan dia itu kalau berdasarkan literatur yang kami baca itu maksimal itu cukup 2 jam saja. Jadi tidak boleh lebih daripada 2 jam, karena kalau udah 2 jam lebih di luar plus juga mungkin suhu cuaca itu sedang panas, apalagi bahkan terpapar sinar matahari, itu sudah percuma. Jadi ya tidak ada gunanya vaksin ini kalau sampai di luar ruangan, di luar penyimpanan maksudnya, di luar kulkas itu sampai sampai lebih daripada 2 jam, plus juga mungkin suhu sedang panas, terus kemudian plus juga terpapar sinar matahari. Oleh sebab itulah kalau kita mau melakukan vaksin itu, kalau diperkirakan nanti waktunya itu katakanlah lebih daripada 2 jam, sebaiknya kita bekal termos. Jadi ini kita letakkan ke dalam termos atau yang sudah kita berikan es batu, jadi suhunya itu tetap terjaga. Ya kalau yang ini berarti tidak akan keluar daripada suhunya, tidak akan mencapai ataupun melebihi daripada 8 derajat Celcius. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Untuk pengaplikasiannya kalau kami pribadi cenderung di pagi hari ataupun di sore hari, atau mungkin lebih nyamannya lagi biar istilahnya ayam itu tidak merasa terganggu atau stres atau banyak bergerak, mungkin ya bisa dilakukan di malam hari, itu lebih mudah sekali. Selanjutnya kapan jeda waktu untuk kita melakukan revaksin kembali ya. Untuk kami pribadi ya, untuk yang ini cukup 1 kali saja seumur hidupnya. Terus yang kemudian yang ini sebetulnya juga sama ya, kami lakukan hanya 1 kali seumur hidupnya, terkecuali untuk yang akan kami istilahnya itu akan berada lama di dalam kandang kami, semisal sebagai material breeding. Nah ini akan rutin kami berikan itu minimal 1 tahun sekali untuk yang injeksi. Jadi setiap tahun untuk yang material breeding atau yang diasumsikan itu akan berada lama di dalam kandang kami sampai tua, mungkin bahkan sampai tidak ada, itu setiap 1 tahun sekali kami injeksi dengan vaksin injeksi yang ini. Dan yang untuk ini sekali lagi yang tetes ini hanya 1 kali saja seumur hidupnya, yakni pada saat usianya itu di atas 7 hari dan di bawah 2 bulan. Jadi seperti itu. Untuk sekarang untuk harganya ya teman-teman, untuk harga yang vaksin tetes ini mungkin di awal sudah kami sebutkan atau mungkin belum ya, lupa juga. Jadi untuk vaksin yang tetes ini murah meriah. Ini di tempat kami ini ya, katakan saja ini di ujung Indonesia. Untuk vaksin yang ini harganya ini kami beli di kabupaten sebelah itu sekitaran 50.000 lah. Untuk yang dosisnya untuk 500 ekor ayam ini harganya 50.000. Jadi menurut kami ya cukup worth it, cukup murah meriah sekali. Dan pada saat kita membeli vaksin apa saja baik yang tetes ataupun yang injeksi, itu pastikan penyimpanannya atau pada saat kita membelinya itu sebaiknya membawa termos, ataupun kalau tidak pada saat kita membawanya pulang itu sebaiknya kita masukkan ke dalam termos atau ke dalam apa saja lah istilahnya, kemudian kita berikan es batu supaya suhunya itu tetap dingin. Jadi di bawah atau sekitar maksimal itu 8 derajat Celcius lah. Karena kalau sampai dia terpapar panas suhunya di atas 8 derajat, jadi ini akan percuma, akan sia-sia saja kita berikan pada ayam-ayam kesayangan kita. Ya, jadi untuk yang ini harganya kalau di kabupaten sebelah di tempat kami itu sekitaran 50.000. Mungkin kalau tempat-tempat teman-teman yang lain semisal ya di kota besar, semisal di Jawa, mungkin katakanlah bisa jadi harganya lebih murah daripada di tempat kami. Sedangkan untuk yang vaksin injeksi ini yang 100 ml ini, yang NDAI ini
Kami beli dulu itu harganya 200k, ya 200k. Dan ini pun membawanya juga sama, jadi kami masukkan ke dalam tempat yang sudah kami berikan es batu. Karena sekali lagi untuk vaksin ini dia tidak boleh berada di suhu ruangan atau tidak boleh berada pada suhu di atas 8 derajat Celcius itu lebih daripada 2 jam. Kalau lebih daripada 2 jam ya lebih baik tidak usah diberikan karena akan percuma saja. Jadi seperti itulah teman-teman ya. Dan sebagai tambahan untuk sebelum kita berikan vaksin injeksi ini, jadi ini kita kocok dahulu pemberiannya ya, sebelum kita injeksikan ini kita kocok dulu sampai benar-benar rata, karena dia istilahnya antara pelarutnya dengan vaksinnya itu sudah jadi satu di sini, dan biasanya itu kan ada yang mengendap itu, takutnya ada yang mengendap. Lebih baik sebelum kita berikan ini kita kocok-kocok dulu sampai benar-benar ya benar-benar tercampur lah, benar-benar homogen lah istilahnya ya. Sebagai penutup, pastikan pada saat kita memvaksin itu pastikan ayam-ayam kesayangan kita itu dalam kondisi sehat dan dalam kondisi yang benar-benar fit. Jangan pernah sekali-kali kita melakukan vaksin pada ayam-ayam kita yang sedang sakit atau menunjukkan gejala-gejala sakit, karena itu nanti akan malah mempercepat proses kematiannya. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya dan terima kasih.